Halo semuanya, jumpa lagi dengan Mimi di podcast Ceram. Oke, seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menceritakan cerita seram untuk kalian semuanya. Dan cerita seram kali ini saya dapatkan dari akun Twitter Mas Rian yang berjudul Di Balik Jendela Kamar, yang dialami oleh temannya sendiri. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Namaku Santi. Cerita ini terjadi pada saat aku baru saja pindah dari rumah lamaku ke rumah baruku yang berada di sebuah kota es. Aku pindah karena pekerjaan ayah yang mengharuskan kami sekeluarga mengangkat koper untuk kemudian berlabuh ke rumah baru ini. Saat pertama kali menginjak rumah ini, rasanya tidak ada hal aneh yang patut kami khawatirkan. Justru, di rumah baru ini kami merasakan sebuah udara sejuk khas pedesaan yang tidak kami dapatkan di rumah lama kami. Di rumah baru itu kami tinggal berempat. Aku, ayah, ibu, dan adikku, panggil saja Septian. Aku yang masih SMA pada saat itu, mau tidak mau harus mempersiapkan diri untuk pindah dari sekolahku yang lama ke sekolah yang baru yang dekat dengan rumah baruku ini. Septian pun begitu. Dia kemudian dipindahkan ke SD baru yang letaknya tak jauh dari rumah itu. Intinya, banyak hal-hal yang harus aku hadapi ke depannya. Dan rasanya sampai saat itu keadaan terlihat normal-normal saja. Ayahku menyuruh aku untuk tidur di kamar kedua yang berada di dekat ruangan tamu. Di kamar itu, aku melihat sebuah jendela yang terpasang rapi. Namun, tidak ada pemandangan yang dapat aku lihat dari sana. Di balik jendela itu, terdapat sebuah tembok beton dari rumah tetangga sebelah yang kemudian menutup pemandangan dari jendela yang terpasang di kamarku tersebut. Aku tidak mempermasalahkan akan hal tersebut, tapi pada saat aku hendak menutup gorden jendela tersebut, tiba-tiba aku mendengar suara wanita yang pelan sekali. Suaranya samar-samar mengucapkan, "Selamat datang." Aku kembali membuka gorden itu, dan nampak tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya terlihat pemandangan beton tinggi yang menghalangi pandangan dari jendela tersebut. Perasaanku mulai tidak enak, tapi pada saat itu batinku berkata bahwa mungkin aja gue salah dengar kali ya. Dan kemudian mencoba merebahkan diriku yang tengah dilanda penat setelah perjalanan hari ini. Hari itu, entah karena diriku yang merasa penat atau memang hobi tidur, aku tertidur sampai dibangunkan ibu saat sore mulai menjelma. "Bangun kak, mandi. Habis mandi langsung makan ya. Makanan sudah ibu siapin," ucap ibuku dan kemudian berlalu. Aku pun kemudian mencari handukku yang masih tersimpan rapi di dalam koper. Setelah ketemu, kemudian aku bergegas menuju kamar mandi. Tapi, saat aku baru saja melangkahkan kaki, tiba-tiba aku mendengar suara gorden itu. Ya, gorden itu terbuka sendiri. Saat itu, aku tidak menyalakan kipas atau hal-hal yang mengeluarkan angin, sehingga gorden itu bisa bergerak. Atau angin dari luar. Aku seolah bertanya pada diriku sendiri. Tapi, pada saat aku menghampiri jendela itu justru tertutup rapat. Tidak ada sama sekali akses angin yang bisa masuk, kecuali dari balik pintu kamar yang sengaja aku buka. Namun, pintu kamarku terletak lumayan jauh
dari posisi jendela tersebut. Lantas, karena tidak mau berpikir hal yang macam-macam, aku kemudian menutup rapi gorden itu, kembali seperti semula. Dan kemudian aku bergegas untuk mandi. Namun, saat baru saja aku melangkahkan kakiku, tiba-tiba aku mendengar suara dari balik jendela tersebut. Suara wanita itu kini tertawa. Aku benar-benar mendengarnya dengan begitu jelas. Tawa itu persis aku dengar dari balik jendela tersebut. Aku kemudian mempercepat langkahku dan tidak mau berpikir berlebih yang bisa membuatku merasa takut. Biar bagaimanapun, aku akan tinggal di sini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, atau bahkan aku harus tinggal di sini selamanya. Setelah mandi, aku pun makan bersama adikku. Di sana aku bercerita kepada Septian tentang apa yang aku alami. Ketawa bagaimana, Kak? Septian justru bertanya balik. Ada suara orang ketawa di dalam kamar kakak, kataku kemudian. Septian diam seperti orang yang sedang kebingungan. Wajar saja, dia baru kelas 2 SD pada saat itu. Setelah selesai makan, aku mengajak Septian ke dalam kamarku. Aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang aku dengar itu hanyalah timbul dari perasaanku sendiri. Setelah sampai di dalam kamar, dan dengan waktu yang cukup lama, suara tawa itu tidak terdengar lagi. Bahkan, gorden itu pun masih tertata rapi dan tidak bergerak sama sekali. Ya sudah, Dek. Kamu boleh kamarmu sekarang, kataku kepada Septian kemudian. Septian pun kemudian berlalu dari kamarku. Mungkin emang perasaanku aja kali ya, batinku kemudian. Karena hari yang sudah menunjukkan pukul 9 malam, akhirnya aku pun memutuskan untuk tidur. Karena esok hari aku akan daftar ke sekolah baru bersama ayah. Aku pun terjaga di pagi hari. Semalam, aku tidak merasakan ada kejanggalan dalam tidurku. Rasanya seperti normal-normal saja. Hingga kemudian aku berpikir bahwa memang itu hanyalah buah dari pikiranku saja. Entah karena penat yang menimpa. Sehingga pikiranku dengan begitu mudah dapat dimasuki oleh hal-hal acak. Aku pun bergegas untuk mandi, dan kemudian diantar oleh ayah untuk daftar ke sekolah baru. Setelah selesai mendaftar, aku pun kemudian diterima di sekolah baruku tersebut. Di SMA ini, aku akan melanjutkan pendidikanku yang hanya tersisa 2 tahun tersebut. Karena ayah yang harus lanjut bekerja pada saat pulang, aku pun terpaksa harus memesan ojek online. Hingga singkat cerita, sampailah aku kemudian ke rumah. Di rumah, Septian juga berkata bahwa dia sudah mendapatkan sekolah baru, dan dia akan belajar mulai dari esok hari. Kalau kakak sih mulai hari Senin belajarnya, jawabku kemudian. Oh ya sudah, nanti siapkan saja perlengkapannya ya kak. Kalau baju lama masih bisa dipakai, ya pakai saja. Tinggal copot logo sekolah kamu yang lama ya, ucap ibu. Iya bu. Singkat cerita, saat kami sekeluarga sudah makan malam bersama, aku pun kembali ke dalam kamarku. Malam itu adalah malam yang tak bisa kulupakan. Aku benar-benar dengan jelas melihat wajah yang terpampang di balik jendela kamarku itu. Wajah itu tersenyum ke arahku. Aku tak sadar malam itu menjerit sekencang-kencangnya, hingga membuat ibu, ayah, dan Septian masuk ke dalam kamarku dan berkata, "Kenapa kak? Ada apa kak?" Aku yang terduduk di atas ranjang dengan posisi bantal yang menutup wajahku tidak berani untuk menjawab.
Aku hanya menunjukkan tanganku ke arah jendela tersebut. Gak ada apa-apa, Kak, ucap ayah kemudian. Aku kemudian memberanikan diri untuk membuka perlahan bantal yang menutupi pandanganku tersebut. Jendela itu masih berada pada posisinya, gordinnya pun tertutup rapat. Ayah, ibu, dan Septian kemudian dibuat keheranan. Aku pun kemudian bercerita kepada mereka bahwa aku melihat sesosok wanita yang sedang tersenyum ke arahku. Wanita itu tersenyum dari balik jendela. Ayah kemudian membuka gorden tersebut. Saat itu hanya gelap yang terlihat karena beton rumah tetangga yang menghalanginya. Tuh, gak ada siapa-siapa, Kak. Kamu kecapean mungkin. Jadi pikiran kamu kemana-mana, ucap ibu kemudian. Aku kemudian mengangguk dan kemudian berkata, "Iya, maaf. Mungkin ini hanya perasaanku saja." "Ya sudah, sekarang kamu tidur. Besok bangun pagi ya. Kamu ikut sama ibu buat nganter Septian ke sekolah barunya, biar kamu juga tahu," ucap ibu, dan kemudian mereka pun berlalu dari kamarku. Saat itu, hanya tersisa aku sendiri di dalam kamar tersebut. Aku kemudian mencoba untuk tidur dengan sekuat tenaga, hingga, singkat cerita, aku terbangun pada pukul 11 malam, dengan perasaan ingin buang air kecil. Setelah kembali dari kamar mandi, aku melihat persis ke arah jendela tersebut. Posisinya masih rapi seperti sedia kala. Tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi, pada saat itu, aku mendengar seperti ada yang mengetuk-ngetuk kaca jendela tersebut dengan batu. Tek, tek, tek. Kurang lebih seperti itulah bunyinya. Perasaanku mulai tidak karuan saat itu juga. Hingga kemudian, aku mencoba memberanikan diri untuk membuka gorden tersebut dengan perlahan. Hingga kemudian, aku melihat sebuah wajah wanita tertawa lebar dari balik jendela tersebut. Setelahnya, aku tidak mengingat apa-apa lagi, sampai aku terbangun di pagi hari dengan keadaan aku yang tergeletak di lantai. Saat sarapan pagi, aku terkejut mendengar pertanyaan ibu yang ditujukan kepadaku. "Kamu semalam nyanyi, Kak?" katanya. "Hah? Nyanyi?" kata aku kemudian. "Ibu dengar kamu nyanyi loh. Ibu semalam bangun jam 2, pengen pipis." "Bu, ibu tahu nggak?" Aku berniat untuk bercerita. "Tahu apa?" Ibu balik bertanya. "Semalam aku lihat lagi perempuan di balik jendela kamar. Terus pas bangun, aku ada di lantai," kataku dengan penuh keseriusan. "Ah, masa sih? Emang iya?" "Sumpah bu, aku nggak bohong." "Terus, yang semalam nyanyi itu siapa?" tanya ibu. "Ya, mungkin perempuan itu bu," kataku kemudian. "Kalau ibu nggak percaya, antar malam temani kakak aja tidur di kamar," ajakku kemudian. "Boleh, tapi kamu jangan lasak ya, ntar ibu ketindihan lagi. Kamu kan udah gede, berat," kata ibuku kemudian. Singkat cerita, malam itu ibuku menemaniku tidur di kamar. Awalnya tidak ada hal aneh yang kami alami pada saat itu. Hingga kemudian, aku pun melihat ibu sudah tertidur pada pukul 10 malam. Saat aku mencoba untuk memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar suara ketukan kaca itu lagi. Sontak, aku pun bergegas untuk membangunkan ibuku yang tertidur. Karena pada saat itu suara ketukan kaca dari jendela tersebut semakin keras dan cepat. Ibuku pun menghampiri jendela tersebut, bersama aku yang berada di belakangnya. Saat gorden itu dibuka perlahan oleh ibu, di sana kembali menampilkan sosok wanita. Kini begitu jelas matanya melotot ke arah kami berdua. Ibu refleks mengucapkan istighfar dan kemudian membaca ayat kursi.
Saat itu aku berteriak memanggil ayah. 5 menit kemudian, ayah pun datang ke dalam kamarku dan bertanya, "Ada apa?" Setelah aku menjelaskan apa yang terjadi kepada ayah, kemudian kini giliran ayah yang membuka gorden tersebut. Namun, pada saat itu tidak ada siapa-siapa di sana, hanya terlihat beton gelap saja. Ibu menceritakan duduk perkara yang sejelas-jelasnya kepada ayah. Jadi itu ada yang ketuk kaca jendela ini. Terus, pas ibu buka, ada sosok perempuan yang lagi melotot. Wajahnya serem ya, ungkap ibu. Ayah sempat tak percaya dan mengira bahwa itu hanya halusinasi saja. Jadilah pada malam itu, kami bertiga bermalam di kamarku. Hingga pada pukul 1 pagi, terdengar ada suara wanita yang sedang bernyanyi. Namun, suaranya terdengar samar, hampir tidak jelas. Kemudian, ayah pun bergegas untuk bangun dan berjalan menuju letak jendela itu berada. Perlahan, ayah membuka gorden dari jendela tersebut. Sepintas, sosok wanita itu menghilang dari pandangan. Hingga pada detik berikutnya, ibu mengalami kerasukan. Ia bertingkah aneh dan terus berkata, "Aku benci laki-laki. Aku tak suka laki-laki." Terus mengulang kata-kata itu, dan seolah bersikap ingin menerkam ayah. Aku mencoba melakukan apapun yang aku bisa. Dari mulai membaca ayat suci Al-Quran, berharap ibu bisa sadar. Saat ia kerasukan, tingkahnya sangat aneh, menjerit-jerit dan seperti menahan sakit yang berasal dari perutnya. Ibu kembali sadar, dan kami pun kemudian keluar dari kamar tersebut. Kini kami berkumpul di ruangan tamu, dan kemudian berencana untuk mengundang Ustadz datang ke rumah kami di esok hari. Ustadz Hashim, panggil saja seperti itu, datang pada pukul 9 pagi. Ia sedikit berbincang dengan kami. Saat itu, bahkan Septian tidak masuk sekolah, padahal ini adalah hari pertamanya bersekolah. Ibu mengungkapkan bahwa hal ini lebih penting dari apapun. Biar bagaimanapun, rumah ini akan kita tempati sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Ustadz Hashim berkata, "Kalian tidak perlu takut. Sejatinya, manusia derajatnya lebih tinggi daripada mereka." Ustadz Hashim kemudian melakukan pengusiran setan dengan membaca ayat-ayat suci. "Jangan ganggu, karena kami tidak ganggu. Alam kita berbeda, jadi tetap pada batasan kita," kata Ustadz Hashim kemudian. Setelahnya, sang Ustadz menjelaskan bahwa sosok wanita ini memang tinggal sudah lama di rumah tersebut, lebih tepatnya di balik jendela kamarku. Katanya, sosok wanita ini dulunya adalah gadis desa yang cantik. Ia banyak dikagumi oleh orang lain. Hingga pada suatu malam, ia dijegat oleh 5 orang pemuda, dan kemudian ia diperkosa secara bergilir. Dan itu yang membuat ia sering merasakan sakit pada perutnya. Ia pun mengungkapkan bahwa ia dikubur persis di dekat jendela kamarku tersebut. Walaupun katanya setelah 5 pemuda itu tertangkap, kuburnya sempat dibongkar dan dimakamkan dengan keadaan yang layak. Ia tetap tinggal di sini karena menurutnya ia sudah nyaman di tempat itu. Di hari berikutnya, ayah dengan persetujuan Ustadz Hashim kemudian memutuskan untuk membongkar jendela tersebut dan memilih untuk ditembok paten. Karena akan percuma saja memasang jendela di dalam kamarku, pemandangannya akan terhalang oleh tembok beton yang ada di hadapannya. Di hari-hari berikutnya, sudah tidak ada lagi tanda-tanda wanita tersebut. Aku dan keluargaku pun sudah merasa nyaman tinggal di rumah itu. Namun, pada 3 bulan kemudian, ayahku kerjanya kembali dipindahkan ke tempat kami berasal,
dan otomatis kami pun angkat koper lagi dari rumah itu ke rumah lama kami. Oke, itulah kisah dari Mas Rian malam ini. Semoga kalian terhibur. Selamat malam dan sampai jumpa.